Salam Sam, Shalom Pak Budi, Shalom Ibu masih Mary. di kendaraan ini, masih di mobil. Oh iya, Ya, hati-hati Pak Pak. Budi. Oh, Shalom. belum pada masuk ya? Belum pada masuk ya? Baru segini aja. Oh, iya. Shalom Bu. Ya, shalom, Pak. Shalom, mohon Pak Ida. Ya, Salam, saya juga lagi makan ini. bagi-bagi dong, Pak. Masa kita cuma denger aja? Boleh Bu, boleh Bu. Mau Kirim ya, B2, Pak. 3. Kirim. Jangan kirim di WA loh. Ya, Makanan digital itu nggak pernah mengenyangkan sih sampai saat ini. ya Bu. Makan dulu Bu ya. Minta maaf. Oke, Pak. Pak Samuel, kita sampai jam berapa ya hari ini? Kalau 1,5 jam jadi jam 7.30 Bu. 7.30 ya? Iya. Oke. Shalom, Gracia, Ibu Yunita. Shalom Bu Mary, shalom teman-teman Shalom, semuanya. teman-teman semua. Ibu, Shalom, semua shalom Bu Mary. Shalom, Owen. Ibu izin off cam ya Ibu sebentar ya, aku baru nyampe di kosan, baru dari pulang kerja, Oke. capek banget. Iya. Bukan Bina yang PPW? Bukan ya. Siapa yang Bukan. PPW? Pak Sam? Owen Bu, Peter Owen. Oke, Peter Owen. Silakan Peter Owen. Kita mulai aja ya, udah jam 6. Ya, baik. Oke, Bapak Ibu dan teman-teman semua, mari kita sudah mulai kelas. Siapkan hati kita, pikiran kita untuk kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Shandaralabayaraba takayaraba, shandaralabayaraba. Shiralabayarabayarabayan. Yaralabayarabayaraba. Shandaralabayana. Haleluya. Bismillah. Jalannya bagi hidup kami Tuhan. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, terang penuh ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia dan babu. Yesus, domba Allah, mulia dan babu. Dosaku. Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku, Engkaulah segalanya. Saat jatuh kau angkatku, saat hangus kau penuhiku, Engkaulah segalanya. Yesus, Bapa, yang namamu, Yesus, domba namamu, domba Allah, Yesus,
domba Allah, mulia dan babu. Yesus, domba Allah, mulia dan babu. Oh, Yesus, domba Allah, mulia dan babu. Yesus, domba Allah, mulia dan babu. Oh, Yesus, domba Allah, mulia dan babu. Yesus, domba Allah, mulia dan babu. Katakan dengan sungguh-sungguh, Yesus, domba Allah, mulia dan babu. Yesus, domba mulia dan babu. Mulia nama Tuhan, mulia namamu, mulia namamu Tuhan, mulia namamu. Tepuk tangan selesai. Haleluya. Benar ya Bapa, Engkau domba Allah, Engkau segala-galanya dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur buat segala kebaikan, pimpinan kasih Tuhan nyata dalam hidup kami ya Bapa. Sebentar lagi Tuhan kami ingin memulai kelas kami bersama-sama dengan Ibu Meriana. Mari ya Bapa, Engkau berikan hamba-Mu hikmat pengurapan-Mu yang baru Tuhan. Supaya setiap materi dan demi materi itu disampaikan oleh hamba-Mu Bapa, itu boleh menjadi perbekalan bagi setiap kami, bagi masa depan kami ya Tuhan. Kau berkati hamba-Mu Tuhan, Ibu Mary Tuhan, dengan keluarga Tuhan, pelayanan kemanapun hamba-Mu pergi, terus Tuhan yang memberkati ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami semua yang juga ikut kelas Tuhan, berikan kami telinga seorang hamba Tuhan, telinga seorang murid, hati seorang hamba yang ingin mendengarkan Tuhan, dan kami mau melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami sambut, kami membuka kelas ini dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Silakan Bu Mediana. Shalom Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk Owen yang sudah ambil bagian. Boleh membawa kita dalam penyembahan sebelum kita memulai mata kuliah kita ya pada hari ini. Oh ya, sebelum saya memulai, saya mau membahas, ini kan kita sudah pertemuan yang ke-8 ya. Sudah pertemuan ke-8, berarti minggu depan kan pertemuan 9, betul ya Pak Samuel ya? Betul, Bu. Iya. Nah, ini saya mau lihat di grup, sebenarnya di grup WA, apa namanya, kan udah saya infoin ya siapa yang pertemuan ke-9 untuk presentasi gitu ya. Orang pertama. Cuman saya nggak bisa buka karena WA saya lagi penuh, lagi full. Bisa tolong dilihat siapa pertemuan minggu depan sama minggu berikutnya, 2 orang dulu. Sekalian merimain. Owen dulu kayaknya, Bu. Peter bukan Owen Bu. ya? Yang pertama aku. Kan Siapa? itu yang pertama itu aku. Aku Bu. Bina. Bina. Oh iya betul. Bina minggu depan presentasi ya.
Ya, aku udah siap ke Bu. Nanti dibuat juga PowerPoint-nya gitu ya, yang menarik. Terus Ibu, aku mau nanya tuh, PowerPoint-nya dikirim ke Ibu juga nggak? dikirim boleh, atau setelah selesai juga. Boleh. Ya udah boleh kirim aja lah ya, kirim aja biar saya Aku lihat juga kirim di nanti. PowerPoint-nya. Oke. Oke. Bina udah siap di minggu depan. Nah, minggu berikutnya siapa? Kita mau reminder 2 orang dulu. Owen, Bu. Peter Owen ya. Peter Owen siap ya, pertemuan ke-10. Baik, Bu. Siap, Bu. Oke, siapkan juga PowerPoint-nya. Nah, Bapak Ibu, karena pertemuan kita memang terbatas, jadi maksud saya walaupun kita sudah ada agendanya ya, siapa yang akan presentasi dalam masing-masing pertemuan, tapi tetap semua siap, jaga-jaga aja. Kalau satu saat ada halangan yang mendadak misalnya gitu ya, jadi kelas berjalan sesuai dengan schedule kita. Oke ya Bapak Ibu ya, jadi mulai dipersiapkan dari sekarang. Oke, saya akan melanjutkan materi kita hari ini. Nah, kemarin kita sudah banyak membahas tentang kebebasan dan tanggung jawab ya. Bagaimana kita sebagai manusia memiliki kebebasan yang terbatas juga, karena ada kebebasan orang lain di situ. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana perjuangan manusia dalam memperjuangkan haknya berkaitan dengan kekuasaan raja-raja, gitu ya, yang masih bersifat kerajaan, terus bagaimana juga perjuangan manusia melawan penjajahan di muka bumi ini. Jadi yang dulunya layak, pada zaman sekarang ini namanya penjajahan itu sudah tidak etis. Nah, berikutnya juga kita membahas bahwa ada kebebasan dalam hidup manusia, dimulai dari kebebasan sosial politik, baru kemudian ada kebebasan individual. Kenapa diutamakan sosial politik? Karena tanpa adanya kebebasan sosial politik dalam bernegara gitu ya, tidak mungkin kita bisa mendapatkan kebebasan secara individual. Jadi ketika kebebasan secara sosial, politik dalam suatu negara, tentu nanti berikutnya setiap pribadi itu memiliki kebebasan secara individu. Nah, berikutnya hari ini kita akan melanjutkan bahwa di sini ada namanya kebebasan yuridis, yaitu kebebasan yang berkaitan dengan hukum. Jadi kebebasan pribadi individu itu harus dijamin oleh hukum. Karena ini juga merupakan aspek dari hak asasi manusia. Nah, kita lihat juga di sini perkembangan sejarah daripada etika itu adanya Deklarasi Universal tentang hak-hak asasi manusia di tahun 1948. Jadi Bapak Ibu kita bisa melihat bahwa perjuangan-perjuangan, pergerakan demi pergerakan yang dilakukan oleh umat manusia untuk mencapai sebuah kebebasan yang utuh bagi manusia. Itu menjadi sebuah perjalanan yang panjang, sehingga hari ini kita bisa menikmati hidup yang bebas di dunia ini, di bumi ini. Nah, jadi berbicara tentang bentar ya Bapak Ibu ya. Jadi berbicara tentang kebebasan yuridis itu berbicara tentang hak, berbicara tentang kebebasan. Jadi ada hak, ada kebebasan kita yang tidak bisa diganggu-gugat oleh pihak manapun juga. Nah, di sini kita sebagai bangsa Indonesia tentu saja punya kewajiban untuk membayar pajak. Setuju ya Bapak Ibu ya? Sebagai warga negara Indonesia, kita diwajibkan membayar pajak. Kita mundur sedikit. Tadi dibilang bahwa sebagai bangsa, sebagai warga negara di Indonesia ini kita memiliki kebebasan. Yang pertama, kita juga dilindungi hak-haknya. Nah, di sini kok ada kewajiban membayar pajak. Nah, di mana kebebasannya? Di mana kebebasan kita dalam menggunakan hak milik kita? Nah, ternyata di satu sisi kita ada kewajiban untuk membayar pajak.
Katanya bebas, tapi ternyata bayar pajak gitu kan. Sekarang coba deh jawab jujur-jujuran ya. Andai aku dapat memilih, ku ingin membayar pajak. Atau yang kedua, andai aku dapat memilih, ku pilih nggak bayar pajak. Kalau kita mau jujur pada diri kita sendiri, nyanyian yang mana ya? Jujur gitu. Jujur dulu. Bayar pajak, Bu. Jujur bayar pajak ya? Wah, luar biasa nih Pak Tommy. Jadi ketika Pak Tommy diberikan kebebasan untuk memilih, Pak Tommy boleh nih bayar pajak atau tidak. Tapi Pak Tommy tetap memilih untuk membayar pajak. Ada revisi jawaban? Ayo Pak Tommy bersuara, ada revisi jawaban? Karena kata-kata wajib, Bu, jadi ya harus dong, Bu. Tapi kalau nggak diwajibkan ya enggak. Oke. Kalau ada, jadi saya simpulkan begini ya Pak Tommy. Kalau ada kesempatan untuk memilih, maka Pak Tommy memilih tidak bayar pajak. Betul Pak ya? Kalau ada kesempatan apa, Bu? Ada kesempatan untuk memilih, Bapak dikasih pilihan. Oh, bayar pajak dong, Bu. Sebagai warga Bapak negara. Jujur dulu Pak, secara jujurnya dulu. Bapak punya pilihan seperti itu. Maksudnya gini, Pak Tommy nggak bayar pajak nggak apa-apa, gitu. Bayar pajak pun boleh, tapi diberi pilihan bayar pajak atau tidak. Secara jujur dalam diri hati nurani yang paling dalam, Bapak pilih yang mana? Tetap bayar pajak atau tidak? Oh, kalau disuruh pilih kalau itu ya nggak Pasti bayar, nomor Bu. satu, ayo. Nggak bayar ya? Oke. Ayo pengaku pasti nomor dua. Nomor 2. Jadi artinya mungkin yang lain setuju ya. Kalau ada pendapat beda silakan. Nah, jadi artinya kalau bisa memilih jujur-jujuran aja ya Pak Tommy ya. Pasti milihnya nggak bayar pajak dong ya kan. Lumayan lah bisa tambahan belanja gitu ya Pak ya. Nambah-nambah uang belanja gitu kan. Beli baju. Tambahan misop, Bu. Hah? Tambahan misop, babi Ah, bakar. iya, itu kan. Kan Pasti itu kita doang. ingin memilihnya nggak usah bayar pajak. Oke. Nah, saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk berdiskusi gini. Tadi kan kita bilang bahwa kita bebas di negara ini. Kok ada kewajiban kita untuk membayar pajak? Tolong jelaskan, diskusikan hal ini. Di mana kebebasannya? Katanya saya bebas, saya enak. Kok uang saya pun saya harus atur untuk membayar pajak? Saya tidak punya kebebasan untuk menggunakan uang saya secara penuh. Ayo silakan didiskusikan Bapak Ibu ya. Saya akan tinggal sebentar, maaf ya Bapak Ibu ya, saya mau ke kamar mandi juga sebentar. Jadi saya kasih kesempatan, silakan di unmute ya. Nah, saya stop share dulu ya, biar kita enak. Di unmute, silakan berdiskusi. Nanti saya kembali, kita bisa lanjutkan bahasan diskusi kita, hasilnya seperti apa. Silakan Pak Samuel dipimpin diskusinya. Terima kasih. Ya, gimana? Si Grace bayar pajak sih. Iya, ayo Sam, ayo. Aku Belum bayar pajak motor udah 2 kali. Aduh, ayo. Iya, gimana jadinya ya? Aku baru bayar pajak rumah kemarin. Oh, bagus Ci, berarti. Tapi motor nunggak 2 tahun. Berarti ada sisi patuhnya, ada sisi belum patuhnya ya Ci ya. Itu bayar pajak rumah karena dapat surat peringatan. Sebaiknya patuh ya. Berarti Karena harus kalau diingetin dulu Ci. karena kalau nggak patuh ada konsekuensinya sih. Nah, itu. Tuh, surat peringatannya Nah, kedua itu. lagi. Kecuali nggak ada konsekuensinya nggak apa-apa, nggak usah patuh. Waduh. Bener Pak Budi, nanti di speakerin rumahnya. Cara ngeblur background gimana sih pakai HP? Nggak bisa ya? Ada Pak Yuda di situ pengaturannya. Aku kan pakai handphone juga ini ngeblur nggak? Ngeblur. Emang mukaku udah blur. Jadi gimana Kak Sam bayar pajak Kak? Kalau
Kan Goblok. kan Oh, ada ya, itu Flashback ya. itu, kan flashback. ada menurut Tuhan Yesus kan juga ada kan mana yang buat kaisar mana yang untuk Allah buat Allah ya kan firman Tuhannya ada tuh. Tapi gimana Pak Budi kalau misalkan kondisi kita sedang tidak mampu sama sekali bayar pajak? Sebenarnya kalau menurut Nggak aku begitu ya, dengar. pajak itu kan sumber penghasilan negara ya. Untuk maksudnya kan ya pajak itu sumber penghasilan negara supaya kayak untuk membangun pembangunan yang ada di bangsa kita sendiri untuk memajukan gitu loh. Kalau menurut aku. Tapi pertanyaan aku, kenapa kalau misalnya itu alasannya ya, tadi juga aku cari materi-materi itu kan, kalau memang itu sumber penghasilan negara itu dari pajak Indonesia, dari pajak warga negara Indonesia, kan Indonesia kan mencetak uang tiap ini kan, kenapa enggak dari uang cetakan itu aja? Ya enggak sih, Ci? Maksudnya kan mereka cetak uang, ya udah dipakai itu aja kan. Kenapa harus pajak di Indonesia? Ibu, aku ada pertanyaan dulu Bu, sebelum Disuruh Keenakan diskusi ini loh malah aja bertanya. yang orang pada Diskusi dulu. keenakan nggak bayar pajak. Iya Ibu, nggak bisa Bin, kan cetak uang itu kan dibatasin oleh Bank Dunia. Jadi nggak bisa kita semaunya mau nyetak sesuka-suka kita. Ada jatahnya setiap ya kan bangsa itu dijatahin percetakan uangnya. Tanya Judah tuh bayar pajak Kak Judah. Oke, tapi Bu, bagaimana aku belum jawabannya? pernah bayar pajak sih Bu sama sekali. Bagaimana jawabannya? Di mana kebebasannya? Ternyata kita masih harus bayar pajak. Udah ketemu Bapak Ibu? Kalau dari aku sih Bu ya, kayak membayar pajak ya. Dulu aku pernah punya motor, kayak pajak motor, cuman motor aku udah hilang jadi nggak pernah bayar motor. Eh, Kayak misalnya kan kita bayar pajak motor, jadi kita bisa bebas kayak ya motor kita itu bisa bebas jalan lalu lintas ya, itu kebebasan kita ya, kita punya ini ya, kebebasan, bukan berarti kebebasan itu kita gunain untuk hal-hal yang negatif. Terus pajak itu supaya pajak itu adalah sumber penghasilan negara kita sendiri supaya negara kita itu semakin maju. Jadi uang itu nanti dipakai untuk eh, buat memajukan negara kita sendiri. Itu sih Bu kalau menurut aku. Satu lagi pendapat? Iya Bu, kalau dari saya sih Bu, hampir mirip sebenarnya sama apa yang Bina bilang ya Bu. Tapi kembali lagi menurut saya ini juga termasuk dalam etika juga ya gitu. Ketika kita sebagai warga negara, memang kita diberi kebebasan gitu untuk membayar pajak atau tidak. Tapi kita kan sudah berada di Indonesia ini dan kita menikmati gitu kan fasilitas-fasilitas yang ada seperti misalnya transportasi umum yang itu juga pastinya ada berkaitan juga kan dengan bagaimana negara itu mengelola gitu kan. Terus kayak sekarang kan kita dapat BPJS, misalnya seperti itu kan buat mereka yang mungkin ada kelas-kelasnya juga kan di situ. Jadi menurut saya itu berkaitan juga dengan etika gitu, Bu. Jadi bagaimana kita bayar pajak atau enggak, kenapa kita biarpun dikasih kebebasan gitu kan, kita punya kebebasan tapi kok kita harus diatur untuk tetap bayar pajak ya, karena kita hidup di negara yang memang punya aturan dan punya sistemnya gitu sih, Bu. Kalau tidak berjalan sesuai sistemnya nanti jadi kacau sih. Menurut saya gitu, Bu. Kasih. Oke, jadi kewajiban membayar pajak ya. Di satu sisi kita melihat bahwa dengan adanya kewajiban ini seolah-olah kita tidak bisa menggunakan hak milik kita dengan sebebas-bebasnya gitu ya. Ada pembatasan ternyata. Nah, di manakah kebebasan itu? Sebagai bangsa Indonesia tentu saja kita melihat bagaimana keberadaan diri kita gitu ya. Bukan sebagai pribadi sendiri. Bagaimana kita menghadapi secara individu untuk urusan kenegaraan, urusan kebangsaan. Jadi artinya kebebasan yang seutuhnya itu adalah kebebasan yang lebih konkret.
kebebasan yang lebih menyeluruh gitu ya. Seolah-olah dengan kita membayar pajak, satu sisi sepertinya milik kita dibatasin, tapi satu sisi itu tadi negara menjamin kebutuhan kita sebagai warga negara, negara membela kebutuhan kita, mengatur keperluan kita ketika kita juga satu saat bisa berurusan dengan negara-negara yang di luar sana. Misalnya ada urusan bisnis dan sebagainya gitu ya. Atau ada keperluan untuk kita bersekolah di luar negeri. Nah, itu kan tidak bisa urusan itu dengan pribadi kita sendiri gitu. Nggak bisa juga maksudnya ya udah kita nggak usah bayar pajak biar negara yang cetak uang sebanyak-banyaknya. Nah, itu juga nggak bisa dilakukan seperti itu. Akan terjadi penurunan nilai uang, terjadi inflasi seperti itu. Jadi makanya perlu kita ambil bagian menjadi tanggung jawab kita untuk membayar pajak sebagai sarana untuk mendukung pemerintah membangun bangsa kita. Jadi itu bukan sebuah keterbatasan menggunakan hak milik. Justru di balik itu kita diberikan kebebasan yang lebih luas sebagai warga negara. Karena kalau kita berbicara tentang kebebasan itu adalah kebebasan dari fisik, syarat-syarat fisik, kebebasan dari sosial. Nah, pada akhirnya kebebasan kita itu kita bisa jalankan secara lebih utuh, secara lebih menyeluruh. Bayangkan ya kalau kita harus berhadapan sendiri ya urusan kita gitu ya. Negara tidak lagi mengurusi urusan administratif dan sebagainya. Tentu saja kita akan kesulitan. Jadi justru melalui kita membayar pajak itu kebebasan kita sebagai warga negara itu terjamin, dijamin dengan cara pemerintah campur tangan ya. Jadi bukan keterbatasan ya. Jadi kita harus lihat kewajiban-kewajiban yang diberikan itu bukan membatasi kebebasan kita. Nah, berikutnya kita bisa melihat ada dua macam kebebasan yuridis, yaitu hukum kodrat dan hukum positif. Nah, kebebasan hukum kodrat ini tentu saja berkaitan dengan kodrat manusia gitu ya, sebagai pribadi individu manusia. Jadi intinya kebebasan itu berkaitan dengan kebebasan martabat manusia yang bisa disebut juga dengan kebebasan yang bermartabat. Artinya kebebasan yang menghargai pribadi manusia. Nah, jadi kebebasan-kebebasan yang tidak diciptakan oleh negara. Jadi kalau ini berbicara tentang kodrat ya, hukum kodrat. Berikutnya kita bisa melihat bahwa secara konkret kebebasan-kebebasan yang didasarkan pada hukum kodrat ini kembali lagi menjunjung hak asasi manusia. Kembali lagi berbicara tentang deklarasi universal tentang hak asasi manusia. Bagaimana perjuangan manusia atas hidupnya. Perjuangan manusia ya secara global, secara universal berkaitan dengan hak-hak manusia. Ini dipandang perlu. Sehingga dengan adanya pembelaan atas hak-hak manusia ini, manusia juga memiliki kebebasan. Mau bekerja di mana, mau memiliki profesi seperti apa gitu ya. Dan juga untuk hak berumah tangga dan sebagainya, mendapat pendidikan, termasuk juga pelayanan kesehatan dan sebagainya. Hak daripada pribadi manusia itu sendiri, dia memiliki kebebasan untuk menentukan. Nah, selain itu juga berbicara kebebasan tentunya berkaitan juga kebebasan hati nurani yang kita sudah belajar gitu tentang hati nurani. Dan juga ada kebebasan kita dalam memeluk keyakinan, yaitu beragama, termasuk juga berpikir, termasuk juga mengemukakan pendapat. Dan ada jaminan juga di negara kita ini kebebasan untuk juga berkumpul, berserikat, berorganisasi. Berikutnya juga ada kebebasan-kebebasan yang lainnya. Nah, ini dijamin di mana kalau di negara kita? Secara tertulis. Dijamin di mana, Bapak Ibu? Di undang-undang ya, Bu? Iya, udah ada kan tulisannya di screen. Di Undang-Undang Dasar kita 45 itu semua diatur. Bagaimana kita memiliki kebebasan
kemerdekaan berserikat dan berkumpul misalnya, mengeluarkan pendapat gitu. Itu ditetapkan di dalam pasal yang ke-28. Nah, ini adalah pasal-pasal dalam UUD yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Termasuk juga pasal 29. Bagaimana ketuhanan yang Maha Esa itu negara sangat menjamin. Bahwa negara kita berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut kepercayaannya. Terus satu lagi, di mana negara menjamin kebebasan kita, yaitu di pasal yang ke-10, bahwa kita juga berhak dan punya kewajiban juga di sini. Jadi di sini hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi ini adalah pasal-pasal yang berkaitan dengan hak asasi manusia, berkaitan dengan kebebasan manusia. Nah, berikutnya kita bisa melihat di sini ada kebebasan yang didasarkan pada hukum positif. Ya, ini tentunya dibuat oleh negara, yaitu tadi peraturan-peraturan yang dirumuskan dan akhirnya masuk ke dalam undang-undang. Banyak aturan-aturan gitu ya, misalnya tata tertib berlalu lintas, administrasi dan sebagainya, berperilaku dan sebagainya, itu semua diatur dalam undang-undang di negara kita. Nah, jadi kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang lain dalam berbagai aspek ya. Jadi tidak hanya satu aspek aja, berbagai aspek. Jadi dalam hal ini kita memang bebas, tapi tetap adanya pembatasan kebebasan. Kebebasan kita membatasi orang lain, kebebasan orang lain pun membatasi kita. Jadi ujung-ujungnya dalam kondisi yang seperti itu terjadilah sebuah keseimbangan gitu ya, keseimbangan. Jadi kita tidak terikat, tertindas, tertekan dan sebagainya, ya, kita bebas, tapi kita juga tidak bisa semau-mau kita. Ada aturannya, ada ketentuannya, ada tanggung jawabnya atas semua tindakan, perlakuan, perbuatan kita. Nah, terus berikutnya di sini kita bisa melihat ada kebebasan yang namanya kebebasan psikologi. Jadi di sini setiap manusia itu memiliki kebebasan untuk mengembangkan kemampuannya dalam mengarahkan hidupnya. Ini berkaitan dengan kehendak hatinya gitu ya. Nah, di sini manusia adalah makhluk berasio. Manusia adalah makhluk berasio sehingga manusia itu harus bertindak dulu sebelum berpikir. Setuju dengan saya, Bapak Ibu? Manusia adalah makhluk berasio, makanya dia harus bertindak dulu baru berpikir. Setuju? Setuju, Bu. Jangan setuju. Berpikir dulu baru bertindak. Kebalik, Bu. Iya, Bu, kebalik, Bu. Ya, jadi berpikir dulu ya, baru kita bertindak. Kalau kita bertindak dulu, udah salah, baru berpikir, sudah ada masalah di situ. Tapi kita sebagai makhluk yang berakal, budi, selayaknya sebelum kita bertindak, berpikir dulu, berpikir panjang dulu, antisipasi dulu ya. Itu bidang dari etika, mengantisipasi kelakuan tindakan manusia. Nah, jadi juga tingkah laku kita juga tentunya harus dapat dikendalikan. Dan juga tindakan kita harus dapat dikendalikan dengan pertimbangan. Ini berbicara tentang etika. Dipikirkan dulu, ditimbang dulu gitu ya. Nah, satu lagi, kalau kita bertindak itu kita juga harus menyadari perbuatannya. Nah, berkaitan dengan bahasan kita di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kaitannya ini dengan bahasan yang mana ini? Bahwa manusia itu memang dia bertindak bebas, tetapi dia harus mengetahui alasan perbuatannya. Saya tambahin lagi ya, kesadaran dia atas perbuatannya. Dan juga mengerti makna atas perbuatannya. Ini kaitannya dengan pembahasan kita yang lalu di materi apa khususnya? Mengetahui, menyadari. Jadi ini kita udah melihat bahwa ketika kita membahas tentang hati nurani, ya,
bahwa kita juga dalam melakukan sesuatu itu kita harus menyadari, mengetahui apa yang kita lakukan sehingga perbuatan kita itu benar-benar sudah kita cerna. Nah, pada intinya akan menimbulkan tindakan atau sikap yang etis. Jadi kaitannya ada di sini bahwa manusia memang bebas, tapi ingat, jangan sampai kita terlewatkan atau kebablasan gitu ya, bahasanya biasanya dipakai sama orang Indonesia, kebablasan gitu. Jadi biar kita nggak kebablasan, kita tahu dulu apa sih alasan kita berbuat atau melakukan sesuatu. Dengan kita memikirkan alasan perbuatan kita, itu menghindari kita dari sikap tidak etis. Apalagi kita memberi makna, menilai apa nilai-nilai positif dari perbuatan saya ini, apakah bermanfaat terhadap orang lain. Nah, itu juga akan menjaga kita untuk tetap bersikap etis. Nah, jadi kebebasan tidak saja mencakup pemilihan, tetapi juga kesetiaan yang berkaitan dengan kebebasan psikologis. Jadi pada hakikatnya, kebebasan psikologis itu manusia mampu untuk menentukan dirinya sendiri secara jiwa, secara psikologis. Nah, berikutnya kita melihat di sini kebebasan moral yang berkaitan dengan kebebasan psikologis. Apa perbedaan dari kebebasan psikologi dan kebebasan moral? Kebebasan psikologi dan kebebasan moral. Nah, misalnya nih, kita lihat contoh dulu deh kalau gitu ya. Misalnya ada seorang sandera, dia dipaksa oleh teroris untuk menandatangani surat pernyataan dan dan sandera itu menandatangani surat pernyataan tersebut. Kira-kira ini ketika dia menandatangani surat pernyataan itu, dia lagi berada di area kebebasan psikologi atau kebebasan moral. Ketika seorang sandera mau menandangi sepucuk surat, di mana area pergumulan dia? Kebebasan psikologi atau moral? Psikologi, Bu. Psikologi ya. Psikologi, Bu. Ya. Jadi dari psikologi perbuatan itu bebas buat dia. Dia mau tanda tangani atau tidak itu menjadi haknya dia. Karena dia yang mengalami gitu ya. Tekanan itu secara psikologi dia yang mengalami. Dia yang tahu tekanannya seperti apa. Dia yang tahu bagaimana kesulitan dia memilih antara tanda tangan atau mati, gitu kan? Nah, itu secara psikologi dia bebas-bebas saja, tidak bisa disalahkan. Tetapi kalau kita lihat dari moral, ada sebuah paksaan moral di situ. Ada sebuah paksaan moral di balik perbuatan dia ketika dia menandatangani itu. Gitu ya. Diperhadapkan kepada beranikah dia melepaskan nyawanya demi sebuah integritas. Bisa larinya ke sana. Kalau kita udah berbicara tentang moral, di sini ada tuntutan moral. Nah, termasuk juga sebuah kisah nyata yang fenomenal ya, ketika kapal Titanic tenggelam itu kan. Nah, itu banyak penumpang-penumpang yang selamat itu, salah satunya seorang pria yang dia menggunakan skoci daripada yang diprioritaskan untuk wanita dan anak-anak. Nah, setelah dia selamat, ada banyak semacam kayak tuntutan gitu ya dari orang-orang. Kenapa dia bisa melakukan itu, setega itu ya, yang seharusnya diutamakan untuk anak-anak dan wanita, tapi malah dia memikirkan dirinya sendiri. Secara psikologi itu bebas dia menentukan. Tapi secara moral itu ada tuntutannya. Nah, dengan kata lain, artinya di sini ada paksaan secara moral sebenarnya untuk dia memilih bagaimana mengorbankan dirinya. Ini sebuah area yang berbeda. Bebas sih bebas, tapi kalau udah masuk moral itu biasanya ada tuntutan.
Jadi dari sudut psikologi itu perbuatan itu memang bebas, tapi dari sudut moral itu memang dia lakukan secara terpaksa gitu ya. Takut menghadapi maut, takut mati, istilahnya seperti itu. Nah, jadi tidak lagi dengan sukarela, itu tidak lagi dilakukan dengan sukarela sebenarnya. Bisa juga orang diperhadapkan seperti itu. Jadi kalau kita berbicara tentang kebebasan psikologi itu memang kebebasan yang sesungguhnya itu bagaimana individu mengalami tekanan atau permasalahan yang di hadapan dia. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa ada sebuah dilema etis ya pada zaman dahulu itu, bagaimana orang-orang percaya juga diperhadapkan. Apakah mau menyembah berhala, beralih, ataukah tetap setia kepada Tuhan tapi dibunuh? Tapi kita melihat ya bahwa iman dan kesetiaan daripada orang Kristen di zaman Kekaisaran Roma itu mereka luar biasa kesetiaannya kepada Tuhan. Mereka lebih memilih untuk mati daripada menyembah berhala. Nah, di sini secara psikologinya tidak ada yang bisa melarang mereka untuk menyembah berhala, setia kepada Tuhan dan menyembah berhala. Itu adalah pilihan mereka sendiri. Nah, kalau itu dia lakukan dengan kebebasan psikologi dan juga kebebasan secara moral, nah itu yang merupakan nilai plus yang ada dalam diri mereka, integritas yang ada dalam diri mereka, kesetiaan kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, tetap setia. Bahkan nyawa sekalipun yang melayang, mereka tetap memiliki kesetiaan, prinsip untuk tetap taat hanya kepada Tuhan saja. Jadi artinya mereka punya kehendak bebas. Tapi di sini kita bisa melihat bahwa sejarah membuktikan mereka lebih memilih menjadi pahlawan dalam keagamaan. Nah, berikutnya Bapak Ibu kita mau melihat di sini yang terakhir ada kebebasan yang namanya eksistensial. Nah, ini adalah sebuah kebebasan yang menyeluruh dalam hidup manusia, kebebasan yang lebih tinggi dalam hal berkaitan dengan kehendak bebas. Jadi di sini bisa dibilang dalam taraf ini manusia udah di tingkat kedewasaan, kematangan rohani, otonomi, dia sudah mandiri. Jadi apapun yang dia lakukan itu sudah tidak ada lagi tekanan-tekanan atau peraturan-peraturan atau sebuah institusi yang memaksa dia untuk melakukan sikap-sikap tertentu. Jadi di sini dia benar-benar sudah bebas atas dirinya, apa yang dia mau. Nah, sebagai contoh misalnya seorang seniman gitu ya, ketika dia setelah menyelesaikan sekolahnya atau kuliahnya di bidang seni, dia sudah berdiri secara otonom. Bahkan ketika dia memiliki kemampuan untuk mengembangkan kreativitasnya, nah disitulah dia akan merasakan sebuah kebebasan eksistensial. Artinya dia tidak lagi terbatas kepada ilmu yang mungkin dia dapatkan ketika dia di sekolah saja, tetapi dia memiliki kemampuan untuk mengembangkan. Jadi artinya di sini dia tidak perlu lagi misalnya mencontek karya orang atau apa, tetapi dia memiliki kreativitas yang lebih tinggi lagi, yang lebih mandiri. Jadi artinya bukan lagi maksudnya karena jasa gurunya, tapi di balik itu dia memiliki pengembangan-pengembangan yang lebih baik lagi. Nah, satu sisi dalam kondisi seperti ini, manusia tentu saja akan mencapai sebuah manusia akan mencapai sebuah kepuasan, titik kepuasan atas dirinya. Nah, disinilah kebebasan eksistensial itu ada dalam kehidupannya. Jadi masuk ke taraf tinggi bagi individu tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat juga bahwa kebebasan eksistensial itu terutama ditemukan dan diharapkan dalam konteks etis. Artinya sanggup memberikan suatu arahan tetap kepada hidupnya. Jadi artinya di sini apa yang dia lakukan itu bukan lagi karena menghindari sebuah teguran. Bukan lagi takut didenda, misalnya nggak bayar pajak, takut nanti didenda jadi banyak, gitu kan.
atau karena sebuah hukuman, tetapi karena posisinya dia dalam kehidupan dia sudah berada di posisi kesadaran, mencapai sebuah titik kesadaran, sehingga tidak ada lagi hal atau pihak-pihak tertentu yang dia takutkan. Itu teguran, hukuman, dan sebagainya. Bukan lagi dalam posisi seperti itu. Oke, jadi perbuatannya itu dari keterlibatannya dari dalam ya, dari dalam dirinya. Bukan paksaan untuk melibatkan atau kegiatan tertentu yang dilakukan. Jadi di sini dilakukan penuh dengan kesadaran. Jadi bisa dibilang sikapnya itu adalah mendekati kesempurnaan. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam Matius 5 ayat 48 itu Tuhan Yesus memerintahkan kita juga untuk menjadi sempurna seperti Bapa yang di surga, mencapai kesempurnaan gitu ya. Menuju kesempurnaan. Nah, itu di dalam Alkitab mengatakan seperti itu. Nah, terus juga di dalam Matius 9 ayat 21, silakan sukarelawan langsung dibaca saja. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ya, terima kasih. Jadi di ayat ini dikatakan sempurna itu ketika orang sudah tidak ada ikatan-ikatan lagi. Contoh seperti perkataan Tuhan Yesus kepada orang muda ya. Kalau memang dia mau sempurna, apa yang mengikat dia di bumi ini, dia harus lepaskan semua itu. Tidak ada lagi keterikatan. Itu berbicara kesempurnaan. Nah, jadi kebebasan itu juga menyangkut psikis dan juga fisik. Jadi menyangkut psikologi, menyangkut juga moral gitu ya. Menyangkut kebebasan psikis, menyangkut juga kebebasan daripada fisik. Tidak ada tekanan. Silakan dibaca Roma 6 ayat 18. Halo Bandung. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ya, kamu telah dimerdekakan dari dosa. Jadi kita melihat secara rohani, kalau dari kemarin kita berbicara tentang kebebasan, tanggung jawab gitu ya. Di dalam Tuhan kita juga sudah dimerdekakan dari dosa. Nah, dan otomatis kita menjadi hamba kebenaran. Merdeka dari dosa, kebebasan dari dosa. Nah, berikutnya Roma 6:22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Jadi di sini juga secara rohani kita tidak hanya dimerdekakan secara rohani di dunia ini, tapi juga kehidupan yang kekal. Nah, di sini juga ada pengharapan. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Jadi kebebasan kita juga di dalamnya ada pengharapan di dalam Tuhan. Dibebaskan, dimerdekakan dari perbudakan, dari kebinasaan. Dan setelah itu ada jaminan bahwa kita akan dimuliakan sebagai anak-anak Allah. Nah, ini secara rohani ketika berbicara tentang kemerdekaan, kita sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Karena itu dalam Galatia 5 ayat 1 silakan. Coba lagi ya, Bu. Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi berbicara tentang kebebasan itu
Di dalam kerohanian kita diminta untuk kesungguh-sungguhan kita. Sudah merdeka dalam Kristus dan kita tidak lagi masuk ke dalam kuk perhambaan. Tapi di sini ada sebuah sikap, ada sebuah prinsip yang harus kita tegakkan dalam mengikuti Tuhan, yaitu berdiri teguh. Sikap etis kita berdiri teguh di hadapan Tuhan dan kita tidak mau lagi masuk dalam penghambaan, dalam perhambaan kuk dosa itu sendiri. Nah, ini kalau kita berbicara tentang etika gitu ya, yang berkaitan dengan generasi yang akan datang. Etika berkaitan dengan generasi yang akan datang. Bahasan apa yang bisa kita bahas di sini? Diskusi tentang etika berkaitan dengan generasi yang akan datang. Coba dipikirkan. Topik apa yang bisa kita angkat? Topik apa yang menjadi refleksi bagi kita sebagai generasi sekarang ini untuk generasi yang akan datang, generasi yang muda, yang lebih muda. Lingkungan mungkin, Bu. Apa itu? Tentang lingkungan. Lingkungan. Apa yang harus kita lakukan berkaitan dengan lingkungan untuk generasi yang akan datang? Gitu ya. Lebih menjaga alam gitu, Bu. Mulai dari yang kecil biasanya kan. Kayak bakar sampah, jangan sembarangan gitu. Atau yang waktu itulah, Bu, itu kan lingkungan tuh, Bu, yang rame, Bu. Ada wedding kan? Di mana tuh? Itu kan Arab sepele Turki ya? ya kan? Wedding langsung kebakar semua malahan sekalian. Seperti itu mungkin ya, Bu, contohnya. Pak Sam melihatnya kaitannya dengan pesta pernikahan itu ya. Dari sisi lingkungannya di mananya? Ya itu kan mereka ngerasa sepele gitu, Bu, urusan kebakaran itu kan tadinya diremehin gitu. Jadi kan mereka nggak punya etika, Bu, ceritanya ini. Begitu itu kebakaran kan harusnya mereka langsung panik gitu loh. Gitu sih. Itu tidak panik ya, santai-santai itu ya. Iya, Bu, itu kan kalau dari fotonya mereka masih foto-foto sempet, Bu. Kalau enggak kan semua pegang kamera, taruh semua, beresin gitu kan. Minimal cari bantuan cepetnya gitu. Itu memang bahannya mudah terbakar sekali ya. Itu nggak nyangka mungkin mereka di situ ya. Jadi dari sisi tanggung jawab, dari sisi kelalaian gitu ya, kelalaian mereka dalam membuat sebuah event. Nah, kira-kira apa yang bisa pesannya kepada generasi yang akan datang? Yang lain lagi? Mungkin dari saya boleh, Bu. Ya, silakan. Ya, tadi melanjut dari apa yang Kak Samuel bilangnya tentang kejadian apa tuh yang pernikahan itu ya yang mereka nggak memikirkan keadaan alam juga akan terbakar tuh kan sempat viralnya mana Bapak Mama juga sempat ngomongin juga masalah ini waktu itu ya. Jadi apa yang kesimpulannya adalah ketika kita mau melakukan segala sesuatu ya mesti dirancangkan dengan baik dulu ya. Maksudnya jangan sampai apa yang kita rancangan ini malah membuat alam itu menjadi rusak apa yang terjadi karena kesalahan kita gitu kan. Kalau bahasa ininya, kalau bahasa anak muda, kalau apa tuh tadi apa ya, ya jangan melakukan hal yang nggak baik lah pokoknya yang kurang baik gitu kan. Jangan sampai menyepelekan segala sesuatu. Ada kayak apa Kasan bilang mungkin mereka nganggapnya hal sepele malah jadi berabe panjang jadinya kan ya berkasus juga jadinya gitu sih Bu. Hubungannya dengan generasi yang akan datang? Hubungannya adalah ketika ya mau melakukan segala sesuatu mungkin main apa sama dengan teman-teman ya kalau bisa janganlah bawa alat-alat yang kurang baik lah yang bisa merusak alam gitu lah Bu. Mungkin kalau kita kaitkan di sini,
generasi yang akan datang ya banyak anak-anak kecil yang mati juga gitu ya. Apa namanya generasi muda. Nah, berbicara tentang generasi yang akan datang, itu tadi yang dibilang oleh Samuel itu. Bagaimana kita menjaga alam, bagaimana kita menjaga lingkungan, bagaimana kita menggunakan energi saat ini, termasuk penggunaan listrik, termasuk penggunaan air dan sebagainya. Nah, ini perlu dipikirkan untuk generasi yang akan datang, anak, cucu, cicit gitu ya. Nah, itu perlu diperhatikan. Jadi etika itu tidak hanya berkaitan dengan kita, generasi yang saat ini, tapi generasi yang saat ini juga memiliki sebuah kewajiban dan tanggung jawab untuk menjaga baik alam, sikap, tindakan, keteladanan kepada generasi muda. Sikap teladan, sikap tingkah laku. Nah, jadi ini yang perlu dipikirkan juga. Kalau generasi yang akan datang ini tidak diperhatikan dari sisi sikap, akhlak, nanti mereka akan terjerumus kepada hal yang tidak baik ya. Nah, terus juga termasuk alamnya juga. Kalau mereka hidup dalam kondisi alam yang rusak, tentu saja mereka tidak bisa mengalami kebebasan dalam kehidupan mereka. Terbatasi dengan kerusakan alam. Jadi artinya kita pun harus bertanggung jawab dalam menggunakan sumber daya alam. Kita juga perlu menjaga lingkungan kita. Nah, sebelum kita lanjut lagi ke materi kita berikutnya, ada yang mau dibahas berkaitan materi hari ini? Ada yang mau ditanyakan, disampaikan? Pak Elman hari ini nggak masuk ya? Iya, nggak masuk, Bu. Dia berkendala tadi saya telepon cuma Oh, internetnya ya. Yang nggak hadir hari ini Pak Elman doang ya? Iya, betul. Oke. Ada yang mau dibahas? Nah, itu berbicara tentang etika. Tidak lepas dari tanggung jawab. Tidak kebebasan kita ada kewajiban, konsekuensi yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan. Baik, berikutnya kita akan melanjutkan materi kita berkaitan dengan etika Kristen. Oke, kita akan masuk bahasan tentang etika Kristen. Nah, berbicara tentang pandangan etika Kristen, kita bisa melihat di sini bahwa etika Kristen itu berdasarkan kepada kehendak Allah. Itu yang pertama, kehendak Allah. Berikutnya, etika Kristen itu bersifat mutlak, artinya tidak bisa diganggu-gugat. Berikutnya yang ketiga, etika Kristen itu tentunya merupakan wahyu dari Allah. Dan etika Kristen itu bersifat menentukan. Nah, nanti masih ada satu lagi, tapi sebelum kita masuk yang kelima, kita akan lihat dulu. Sebelumnya kita mau lihat bahwa etika itu intinya adalah keserupaan moral dengan Allah. Silakan dibaca Kolose 3 ayat 10. Kolose 3 ayat 10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Nah, ini manusia berusaha terus memperbaharui pikiran, akal. Nah, terus juga pengetahuan yang benar. Pengetahuan tentang Allah. Jadi di sini intinya adalah keserupaan moral. Nah, di sini juga kita bisa melihat di dalam
Yakobus 3 ayat 9. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Kita lihat di ayat ini apa yang menjadi pesan dari etika Kristen. Apa pesannya di balik ayat ini? Yang saya kasih italik aja perhatiannya di situ, biar lebih mengerucut pikiran kita. Kelihatan kan italiknya? Oke? Mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Kira-kira pesan, teguran etikanya di mana? Penjelasan di balik kata itu. Mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia. Jadi artinya dalam ayat ini mengingatkan kita bahwa bicara kita, kata-kata kita, sikap kita, ketika kita melakukan tindakan yang tidak etis, di balik itu kita harus ingat bahwa manusia itu juga merupakan ciptaan Allah, dan dia diciptakan menurut rupa Allah. Dia diciptakan menurut gambar Allah. Artinya ketika kita bersikap tidak layak kepada manusia, bisa dikatakan kita tidak menghargai Tuhan. Tuhan yang menciptakan manusia tersebut sesuai dengan gambarnya. Jadi ini menjadi perenungan kita, refleksi kita, bagaimana pentingnya kita bersikap etis. Yakobus 3 ayat 9. Biarlah dengan lidah kita memuji Tuhan, dan dengan lidah kita juga kita menjadi berkat buat orang lain. Nah, di sini kita mau lihat lagi nih. Ada dua pandangan mengenai etika. Yang pertama deontologi, terus berikutnya ini salah ketik ya, harusnya teleologis. Oke. Nah, jadi kita lihat dulu deontologis. Deontologis ini adalah peraturan, dia menentukan hasil peraturan. Jadi dasar tindakan peraturan itu baik tanpa menghiraukan hasil. Selalu diperhitungkan berdasarkan peraturan. Jadi deontologi itu berpusat kepada kewajibannya. Sekarang kita lihat lagi di sebelahnya ada teleologis. Teleologis, jadi hasil menentukan peraturan. Jadi hasil adalah tindakan dasar dari peraturan. Nah, ini berpusat kepada tujuan. Nah, untuk etika Kristen yang mana? Apakah dia bersifat deontologi atau teleologis? Untuk etika Kristen, apakah deontologi atau teleologis? Deontologi kewajiban pusatnya, teleologis tujuan. Itu tulisannya teloe apa teleo arti aslinya, Bu? Yang Itu tadi saya bilang itu, telo. teleologis. Oh, teleologis. Yang tujuan kali ya Bu ya, teleologis ya Bu ya. Saya edit sekarang ya, teleologis. Tujuan, ada yang jawab tujuan, yang lain? Apakah deon ataukah teleleo? Oke. Kita lihat Deon, Bu. Hah? Deon, Bu. Deon ya. Oke, kita lihat jawabannya. Deon teologi ya, karena dia berpusat kepada kewajiban.
memang di teleologis ini ada tulisan di sini, saya kasih merah memang, bahwa di teleologis ini itu bisa melanggar aturan, Nah, untuk etika Kristen itu adalah deontologi karena berpusat kepada kewajiban, sikap, tindakan manusia dalam melakukan perintah Tuhan, dalam menjalankan firman Tuhan. Jadi etika Kristen itu sifatnya adalah deontologi. Itu ya. Sampai di sini kira-kira udah ini ya, udah bisa menangkap ya antara deontologi dan teleologis. Satu kewajiban, satu tujuan. Nah, kita mau lihat contohnya ya. Untuk deontologi misalnya. Misalnya ada seorang ayah yang dia memberikan aturan kepada anaknya yang laki-laki, dia boleh saja berkumpul dengan teman-temannya dengan catatan bahwa jam 9.30 malam dia sudah harus ada di rumah, gitu ya. Nah, terus ternyata anak ini baru kembali ke rumah orang tuanya jam 10. Alasannya adalah karena dia harus mengantar temannya, ada sekelompok teman wanita yang tidak memiliki angkutan umum gitu ya. Jadi dia harus mengantarkan, kasihan gitu. Nah, ayahnya yang tidak mau tahu ya, maksudnya pokoknya tidak ada alasan. Jam 9.30 sudah harus sampai di rumah, titik. Tapi mungkin mamanya bilang, kita lihat dari sikap baiknya, dia kan menolong anak temannya gitu kan. Jadi kita lihat sikap baiknya. Jadi kalau bapaknya tadi dia kan berorientasi kepada kewajiban, pokoknya kewajiban. Tapi kalau anaknya, istrinya lebih kepada tujuan. Oh, tujuannya baik kok, menolong orang. Yang penting kan sekarang udah sampai di rumah dengan selamat, udah nggak usah dibahas lagi. Nah, kurang lebih contohnya seperti itu. Jadi deontologi itu pokoknya kewajiban, nggak mau tahu jam 9.30 harus sampai rumah. Tapi kalau teleologis itu dilihat dulu tujuannya buat apa, kenapa dia melakukan itu. Nah, kenapa etika Kristen itu deontologi? Karena memang dia pusatnya adalah kewajiban manusia dalam mentaati perintah Tuhan. Nah, teleologis ini kelemahannya adalah bisa saja peraturan itu jadi dilanggar. Karena kan hasil yang menentukan peraturan. Nah, nanti dari hasilnya nanti peraturannya dirubah lagi misalnya gitu ya, direvisi. Jadi kadang-kadang oh karena tujuan dia baik ya udah nggak apa-apa gitu. Nah, itu perbedaannya. Berikutnya kita bisa lihat di sini ya. Nah, ini yang saya bilang tadi bahwa etika Kristen itu deontologi. Nah, di sini kita lihat lagi ya, berkaitan dengan etika dalam Perjanjian Lama dan juga etika dalam Perjanjian Baru. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa dasar-dasar atau titik pangkal daripada etika Kristen itu diawali dari sebuah pengantar bahwa etika itu bagian dari dogmatika. Berikutnya, kita melihat di sini bahwa etika Kristen itu diawali dengan titik pangkalnya adalah pernyataan Allah. Nah, itu titik pangkalnya. Pernyataan Allah Bapa Yesus Kristus yang berpangkal kepada kepercayaan kepada Allah yang menyatakan diri di dalam Yesus Kristus. Jadi fokusnya adalah Yesus Kristus, di dalam Yesus Kristus. Ini berbicara tentang etika Kristen. Nah, di sini etika Kristen itu sendiri mengaku bahwa hanya karena Yesus Kristuslah maka kita dapat mengenal Allah sebagaimana adanya di dalam Kristus itu sendiri. Nah, juga karena Kristus di dalam kedaulatan dan kemuliaannya. Bahwa etika Kristen mengaku bahwa hanya karena Kristus kita mengenal di dalam kekekalannya, di dalam keesaannya, nya besar ya, huruf besar N-nya, di dalam kerohaniannya, di dalam kehadirannya Tuhan, di dalam kesucian dan kebenaran Tuhan, di dalam kasih dan hikmat Tuhan. Jadi ini yang menjadi pengakuan daripada etika Kristen. Intinya fokusnya adalah Yesus Kristus.
Nah, berikutnya kita bisa melihat bahwa tindakan manusia dalam etika Kristen mengacu kepada Roma 11:36. Silakan. Pak Yuda, saya mau dengar suaranya Pak Yuda. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi, dari sisi etika, dalam ayat ini menyampaikan bahwa apapun yang menjadi tindakan kita, sikap etis yang kita lakukan itu alasannya adalah Roma 11 ayat 36. Bahwa tindakan kita itu, ya segala sesuatu itu dari Dia. Aturan-aturan itu semua dari Tuhan. Oleh karena Dia juga, kita bersikap etis. Kita melakukan tindakan etis. Dan apa yang kita lakukan itu juga buat Dia, kepada Tuhan. Dan bagi Dialah kemuliaan itu sampai kepada selama-lamanya. Jadi semua tindakan kita itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi Roma 11 ayat 36 ini menjadi tindakan kita dalam beretika Kristen. Nah, berikutnya juga kita harus melihat, berbicara tentang etika, kembali lagi. Pandangan kita tentang manusia itu juga mempengaruhi kita dalam bersikap etis. Jadi di sini juga kita harus melihat, selain manusia, pengakuan kita tentang Allah bagaimana? Bagaimana pemahaman kita tentang Allah? Bagaimana pengakuan kita tentang Allah? Terus berikutnya juga, bagaimana pengakuan kita tentang sesama manusia? Nah, jadi ini menjadi titik pangkal dogmatis buat etika Kristen. Dua hal ini, pandangan tentang Allah, pandangan kita juga tentang sesama. Jadi intinya titik pangkal untuk etika Kristen itu adalah bahwa pemilik pada dunia ini, pemilik manusia itu adalah Allah Bapa. Allah Bapa adalah pencipta. Jadi artinya kita tidak memiliki hak atas diri kita sendiri. Kita tidak berhak. Nah, berikutnya juga kita harus tahu apa yang menjadi maksud, apa yang menjadi tujuan hidup kita di dalam Tuhan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan itu sebagai pencipta, Dia membuat undang-undang, Dia juga yang menetapkan kaidah-kaidah, aturan-aturan dalam kehidupan manusia, dan Dia juga yang membuat ketaatan pada norma-normanya. Jadi kita bisa melihat begini, apa yang dilakukan oleh Tuhan itu harus menjadi maksud dan tujuan hidup kita. Maksudnya apa? Mentaati aturan-aturan, ketentuan-ketentuan, taat kepada norma-norma daripada pencipta. Ini yang seharusnya menjadi maksud dan tujuan hidup kita. Nah, jadi di sini kita mau lihat bahwa oleh karena anugerah yang besar, Allah juga menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus, anaknya sebagai pendamai. Kenapa Allah harus menjadi pendamai bagi manusia? Karena sebagai manusia kita sudah menolak Allah. Sebagai manusia kita sudah menolak hukum Allah di dalam dosa-dosa manusia. Karena kita sudah menyangkal. Ternyata kita secara tidak sadar kita sudah menyangkal hak Allah atas hidup kita. Nah, tadi kan kita sudah diingatkan bahwa kita itu tidak berhak atas hidup kita. Kita bukan milik kita sendiri. Di sini kita juga dengan keadaan yang demikian, kita menolak Allah, kita menolak hukum Allah, artinya adalah kita juga menyangkal hak Allah atas hidup kita. Maknanya mengerikan juga ya untuk kalimat ini, menyangkal hak Allah yang menjadi pencipta kita dalam hidup kita. Nah, di sini kita lihat juga bahwa di dalam Kristus Allah sudah memperdamaikan kita dengannya. Jadi karena kita menolak, kasih Allah itu yang memperdamaikan kita, menyatakan kasih-Nya melalui Yesus Kristus. Nah, berikutnya juga, bukan hanya kita didamaikan, tapi Roh Kudus menjamin bahwa satu saat nanti
kita akan memiliki kehidupan yang kekal, hidup dengan sempurna, langit dan bumi yang baru. Jadi didamaikan, terus dijamin juga gitu ya. Nah, berikutnya di sini bahwa kegiatan Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus inilah yang menjadi titik pangkal etika Kristen. Bagaimana Allah mendamaikan kita, bagaimana Allah juga menjamin kehidupan kita. Jadi intinya titik pangkal etika Kristen itu adalah pekerjaan Allah. Apa yang Tuhan lakukan terhadap manusia. Jadi perhatian etika Kristen juga tentu saja tidak lain akan ditujukan kepada tindakan-tindakan manusia. Nah di sini Bapak Ibu kita mau lihat pernyataan dari W.J. Alder ya dalam bukunya tentang etik mengatakan bahwa ini memang terjemahannya agak lucu ya. Bahasanya agak lucu karena memang terjemahan. Jadi dia bilang begini, jika manusia tidak dapat dipertanggungjawabkan, artinya manusia tidak dapat mempertanggungjawabkan atas tindakannya, atas sikapnya, maka tidak ada tempat duduk bagi etika, bahkan tempat berdiri pun tidak ada baginya. Jadi maksudnya orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka tidak ada ruang, tidak ada tempat sedikit pun, spasi sedikit pun bagi orang itu. Jadi artinya kembali lagi, etika itu tidak lepas yang namanya tanggung jawab. Di sini juga ada pertanyaan tentang etika. Bagaimana pandanganmu tentang Allah? Itu kita yang bisa menjawab. Bagaimana pandangan kita tentang Allah? Terus bagaimana juga pandanganmu tentang manusia? Bagaimana pandangan kita tentang manusia? Nah, ini dari pertanyaan ini juga menentukan sikap etis kita. Di sini di dalam Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi pandangan kita tentang manusia seharusnya mengacu kepada Kejadian 1 ayat 27. Bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar Allah. Jadi sikap kita tidak lagi seperti yang tadi, ayat yang tadi ya, kita diingatkan. Jangan sampai melalui mulut kita memuji Tuhan, tapi melalui mulut kita juga kita malah mengutuk manusia juga. Ya, artinya sikap etis itu selalu mengingatkan bahwa manusia yang lain adalah ciptaan Tuhan. Diciptakan menurut gambar Allah. Jadi kita juga harus melakukan itu untuk menghargai Allah. Konsekuensi manusia bagi etika itu bagaimanapun juga manusia adalah makhluk untuk selama-lamanya. Jadi dia tidak akan pernah berubah ya. Manusia dia adalah makhluk, dia tidak akan pernah sama seperti Allah. Ada batasannya antara manusia dan Allah. Tentu saja ada perbedaan antara pencipta dan ciptaan. Jadi manusia juga dikuasai oleh hukum dan kehendak Allah. Artinya manusia dikuasai oleh Tuhan, oleh penciptanya. Terus, berikutnya kita juga harus melihat dari sisi etika itu bahwa manusia itu adalah makhluk somatis psikis, yaitu dia berjiwa raga. Nah, kaitannya apa dengan etika? Kita juga harus memperhatikan kebutuhan-kebutuhan jasmani manusia. Kita harus memperhatikan keperluan-keperluan dari tubuh manusia. Karena manusia makhluk yang berjiwa raga. Ini menjadi perhatian etika. Berbicara tentang hubungan dengan manusia. Nah, berikutnya. Hubungan Allah manusia dan manusia Allah dinyatakan dalam berita tentang manusia yang dijadikan menurut gambar Allah. Jadi intinya adalah manusia dijadikan menurut gambar Allah. Nah, ini akan mempengaruhi hubungan manusia dengan Allah. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa dari bahasan kita yang di atas itu ada dua hal yang penting. Yang pertama adalah
bahwa rahasia manusia dititik beratkan tanggung jawab penuh manusia itu kepada Allah. Jadi kembali lagi ada tanggung jawab manusia kepada Allah. Terus dinyatakan tanggung jawab Allah kepada manusia itu melalui perjanjian. Allah mengadakan perjanjian dengan manusia. Dan manusia harus bertanggung jawab kepada Allah. Jadi kalau tadi itu manusia dititik baratkan tanggung jawab penuh dari manusia kepada Allah. Jadi manusia bertanggung jawab kepada Allah. Nah, terus pernyataan Allah kepada manusia. Ada kaitannya juga berkaitan dengan tanggung jawab. Nah, ini kita bisa lihat ya, sebentar ya Bapak Ibu. Nah, berikutnya ada 2 pertanyaan Allah kepada manusia yang berkaitan dengan tanggung jawab. Pertanyaannya adalah, Adam, di manakah engkau? Jadi ketika pertanyaan ini dinyatakan oleh Allah, itu merupakan bagian dari tanggung jawab Allah kepada manusia. Ketika Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa, pertanyaan inilah yang merupakan tanggung jawab Allah. Terus berikutnya, peristiwa Kain yang membunuh adiknya. Allah juga mempertanyakan, Kain, di manakah adikmu itu? Ini bagian dari tanggung jawab Allah kepada manusia. Jadi itu contoh ya. Nah, berikutnya di sini ternyata kalau kita mau menjadi manusia yang mulia, kita harus menjadi makhluk yang bertanggung jawab. Jadi di sini kita lihat Allah itu mau menyapa manusia ketika manusia sudah berdosa sekalipun, itu menjadi bagian tanggung jawab Allah terhadap manusia atas pikirannya, atas perbuatannya. Dan berikutnya manusia juga harus mempertanggungjawabkan perbuatan dan perkataannya, bahkan pikirannya. Nah, seperti Adam dan Hawa sudah menanggung konsekuensinya dari tindakan yang dia lakukan. Termasuk Kain juga, dia menerima konsekuensinya dari sikap dan perlakuannya, membunuh adiknya, mengembara. Berikutnya, jadi berbicara tentang pertanggungjawaban inilah merupakan pengertian pokok etika. Jadi tanggung jawab itu penting ya dari berbicara tentang etika. Kalau hanya berbicara etika tanpa tanggung jawab, maka tidak akan mencapai tujuan daripada pelajaran atau tujuan dari materi pembahasan etika itu sendiri. Nah, di sini juga manusia sebagai gambar Allah dinyatakan suatu pikiran bahwa manusia sebagai pemegang mandat Allah di bumi ini. Ini berbicara tanggung jawab, bagaimana Allah memberikan kepercayaan tanggung jawab kepada manusia untuk menjalankan panggilannya. Nah, waktu itu dalam Kejadian 1 ayat yang ke-28, Adam dan Hawa diberikan sebuah mandat untuk memenuhi bumi. Berikutnya, untuk menaklukkan bumi. Jadi perlu diberikan tanggung jawab. Nah, terus berikutnya hubungan Allah dan manusia berkaitan dengan berbakti sukarela. Artinya di sini tidak ada sebuah pemaksaan. Jadi hubungan Allah dengan manusia itu adalah berbicara juga tentang kebebasan manusia untuk memilih. Allah tidak pernah memaksa pilihan manusia. Terus juga kedaulatan ilahi diserahkan kepada manusia secara sukarela dalam kasih, gitu ya. Jadi tidak ada pemaksaan di sini. Dan juga manusia harus memiliki panggilan dan menjawab panggilan itu dengan kasih dan juga sukarela. Jadi hubungannya dalam etika itu tidak ada pemaksaan dari Tuhan kepada manusia. Sukarela, kesadaran dilakukan dengan kasih, dengan penuh tanggung jawab. Jadi kasih itu tentu saja berdasarkan pilihan sendiri, bukan karena pihak lain atau ada pemaksaan. Sekali lagi hubungan manusia dengan Allah bersifat perjanjian. Allah bertindak tanpa memaksa, tetapi melalui nasihat, peringatan, mengingatkan, bahkan mengajak.
Nah, dari kebebasan inilah masuk kepada hakikat manusia. Dan ini menjadi inti daripada etika Kristen. Kebebasan. Nah, kita juga melihat di sini beberapa catatan tentang asal, hakikat, dan juga perkembangan dosa. Jadi kita perlu juga melihat hal ini ya, tentang asal dosa. Dan juga pandangan tentang agama-agama juga. Nanti ini bisa dibaca sendiri. Jadi asal dosa, pandangan-pandangan agama itu juga mempengaruhi daripada tindakan keputusan etis. Bagaimana masing-masing agama itu menilai, memandang tentang kejahatan, mendefinisikan sebuah kejahatan, menerjemahkan arti daripada sebuah dosa, itu membawa pengaruh. Nah, misalnya agama Buddha mencari asal kejahatan, itu berasal dari nafsu. Kemudian dari nafsu itu keinginan akhirnya menjadi sebuah perbuatan. Itu menurut agama Buddha. Nah, ini ada pengaruh-pengaruh dari sikap etis terhadap ajaran ini. Bagaimana dari sisi etikanya. Terus pandangan suku-suku, agama suku yang primitif juga. Terus juga untuk agama-agama suku. Nah, ini juga bagaimana mereka melihat, menerjemahkan daripada kejahatan. Arti kejahatan itu seperti apa. Terus antara baik dan jahat menjadi sebuah kekuatan yang seimbang. Nah, pandangan-pandangan ini menentukan juga bagaimana mereka berpikir tentang etika, bagaimana mereka bertindak etis. Nah, jadi pengaruhnya di sini. Pandangan-pandangan agama. Jadi, pandangan ini juga kembali lagi. Kalau berbicara tentang dewa, pandangan ini kejahatan dikembalikan kepada dewa. Artinya dewa yang menentukan dari sikap jahat. Nah, tentu saja ini berpengaruh dari sisi etikanya. Saya rasa sampai di sini dulu ya. Nanti kita akan lanjutkan bagaimana kita coba sedikit membandingkan juga dengan pandangan evolusi biologis ya. Kita lanjutkan aja minggu depan. Saya sampai di sini dulu. Ada yang mau dibahas? Kita tinggal punya ada 7.26 ya di jam saya. Betul Pak Samuel? Jam saya 7.26 ya? Iya, sama Bu. Oke. Nah, jadi dari apa yang kita bahas sudah masuk ke dalam etika Kristen ya. Di sini kita bisa melihat bahwa Allah bertanggung jawab terhadap manusia dan manusia juga dituntut kewajibannya. Dan kita juga melihat bagaimana moral, keseluruhan moral dengan Allah itu sangat dijunjung tinggi dalam etika Kristen. Jadi artinya patokannya adalah etika Kristen itu selalu berfokus kepada Allah. Etika Kristen itu berfokus kepada Yesus Kristus Tuhan. Yang kita lihat di sini adalah pandangan etika Kristen itu mutlak, dia tidak bisa diganggu gugat. Oke, ada yang mau dibahas? Kita lanjut minggu depan. Oh iya Bapak Ibu, jangan lupa itu ya, kan gampangnya dengan nulis sikap baik itu loh, saya tunggu. Belum ada yang ngirim. Saya kasih waktu 2 minggu aja. Maksudnya minggu ini sampai Kamis depan sampai Kamis lagi. Cuman mencatat ini aja sikap baik yang kita lakukan. Kan saya pernah minta ya, masih ingat kan? Gampang kan? Misalnya kita melakukan sikap baik, tulis aja di HP langsung. Singkat-singkat aja, nggak apa-apa. Jadi itu sebagai ini aja, merimain kita bahwa kita itu punya peluang sebenarnya untuk melakukan hal yang baik di sekeliling kita. Tuh ya Bapak Ibu ya, dikirim aja ke email. Singkat-singkat aja apa yang kita lakukan. Jangan dalam lingkup keluarga ya, di luar keluarga gitu. Menolong orang atau apa silakan. Nah, sekarang Bu. Dari hari ini sampai Kamis depan, kumpulkan hari Kamis. Email ke saya. Terus Kamis depan ketemu Kamis depan lagi. Singkat kan? Cuman ketik-ketik sebentar aja. Setiap hari. Apa? Setiap hari. Setiap hari. Ada tiap hari yang Bapak lakukan, silakan. Oh, oke. Iya, saya sih maksudnya tujuannya itu bagaimana kita bisa mencari peluang untuk melakukan sikap baik gitu ya, kita catat. Hanya 2 minggu aja. Mau dilanjutkan untuk sendiri silakan. Baiknya sih tiap hari, pasti ada peluang kan di situ kan. Jadi tulis aja tanggal berapa apa yang kita lakukan. Gitu.
Ini kan bisa kan di HP, di Note itu loh, di Note copy aja, masukin ke email, langsung ke email aja juga boleh, nggak harus di Word. Saya tinggal langsung baca juga. Saya permudah deh, yang penting apa yang Bapak Ibu lakukan bisa ditulis. Oke ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah, kita bisa masuk dalam doa penutup. Siapa yang bertugas? Pak Owen. Samuel? Ya, baik. Saya lagi, Bu. Iya. Oke, Bapak Ibu dan teman-teman, mari kita selesai dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan, terima kasih kami sudah boleh menyelesaikan Tuhan kelas pada malam hari dengan sangat-sangat baik semua karena pertolongan anugerah-Mu ya Bapak. Kau berkati Ibu Mary Tuhan, pelayanan, keluarga, kesehatan Tuhan, apapun yang Ibu Mary kerjakan Tuhan senantiasa memberkati ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami percaya dosen kami ini Ibu Mary selalu adalah kesehatan yang berlimpah Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna menyertai hamba-Mu, hamba-Mu pergi ya Tuhan. Terima kasih Bapak, siap kami Tuhan, boleh terus tetap semangat dalam berkuliah Bapak, kami akan melakukan etika nih Bapak, dan semua untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapak. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, tetapi kami roh sukacita semangat Tuhan untuk menghadapi semua UTS tugas apapun yang kami kerjakan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami tutup kelas ini. Haleluya. Amin. Amin. Makasih Bu Mary. Makasih teman-teman. Makasih Terima semuanya. kasih, Bu. Iya. Ya Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman semua. Ya, Tuhan berkati. Sampai minggu depan Terima ya. kasih semua. Salam dari Judah. Oke, Tuhan berkati.